Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya kalau ngomongi hamil, ya hamil awal hamil. Nah, kira-kira ciri-ciri apa yang teman-teman ketahui? Ya, mungkin ciri-ciri yang umum itu adalah terlambat menstruasi. Ya, menstruasi terlambat, yaitu bisa saja menandakan kehamilan dan juga merupakan ciri-ciri umum awal kehamilan. Tetapi ada juga wanita yang siklus menstruasinya tidak teratur. Ya kadang menstruasi, kadang tidak. Ya dengan begini, ya kadang tidak sadar ya kalau dirinya itu ternyata sedang hamil karena menstruasi yang terlambat dia nggak tahu karena biasanya memang kadang menstruasi kadang tidak. Jadi kita akan membahas ciri-ciri hamil yang sering tidak disadari. Karena memang kehamilan itu tidak sama tiap orang tandanya, ya tidak harus seragam. Itu memang faktanya. Ada juga wanita yang hamil, ya kemudian di kehamilan berikutnya itu tanda-tanda hamilnya berbeda, itu bisa terjadi. Misalkan di kehamilan pertama ya berbeda dengan kehamilan kedua dan juga seterusnya. Jadi ada beberapa tanda atau ciri-ciri hamil yang umum yang bisa dialami wanita. Yang pertama, terlambat menstruasi. Terlambat menstruasi merupakan ciri umum untuk wanita yang hamil. Nah, ini berlaku untuk menstruasi yang teratur. Ya, kemudian misalkan ya teman-teman menstruasinya teratur, kemudian terlambat 4 sampai 5 hari dengan tanggal yang seharusnya, ya bisa saja teman-teman hamil. Tetapi teman-teman juga harus tahu, ya terlambat menstruasi itu juga bisa dipengaruhi oleh hormon ya. Jadi hormon yang tidak stabil ataupun gangguan hormonal. Kedua, mual dan muntah. Mual dan muntah di pagi hari atau disebut dengan morning sickness, ya ini merupakan tanda umum juga ya wanita itu sedang hamil ya, biasanya di awal kehamilan ya sampai di trimester kedua. Ada yang mengalami mual-mual saja tanpa muntah, ada yang mengalami mual ya dan juga muntah. Ya ini bisa saja terjadi ya mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ciri-ciri mual dan muntah ataupun morning sickness ini ya biasanya terjadi di minggu ke-6 kehamilan ya karena peningkatan hormon HCG. Ya kemudian lama-lama keluhan ini akan mulai berkurang ataupun perlahan berkurang ya seiring bertambahnya usia kehamilan. Ketiga, indera penciuman lebih sensitif. Teman-teman ya ada kondisi di mana ibu hamil mengalami ciri-ciri ini, yaitu penciumannya itu lebih sensitif. Ketika mencium sesuatu ya itu bisa jadi mual ya, kemudian jadi pusing ya, suasana hatinya jadi nggak bagus ataupun jadi bad mood. Padahal sebelum hamil ya itu mencium aroma-aroma tadi yaitu biasa-biasa saja, nggak ada pengaruhnya. Nah tetapi ya ketika lebih sensitif ya bisa saja ya itu merupakan tanda kehamilan. Keempat, keluar bercak darah. Bercak darah dengan darah menstruasi itu berbeda ya teman-teman. Kalau bercak darah namanya saja bercak ya seperti flek. Nah ini biasanya di awal kehamilan. Nah ini disebut dengan perdarahan implantasi. Nah ini ketika embrio itu berhasil menempel di dinding rahim. Nah itulah adanya bercak darah ataupun perdarahan implantasi. Perdarahan implantasi ini berlangsung hanya sebentar. Ya paling lama 1 sampai 3 hari. Ya jumlah darahnya ya 1 sampai 2 tetes saja ya, hanya flek. Yaitu nggak lama-lama. Warna bercak itu bisa merah muda ataupun kecoklatan. 5. Perubahan nafsu makan. Pada trimester pertama ya ada orang yang mengalami perubahan nafsu makan ya karena morning sickness tadi, mual ya, bahkan sampai muntah, akhirnya itu nafsu makannya menurun. Nah ada juga orang yang tidak mengalami keluhan morning sickness, yang nggak ada mual, nggak ada muntah, itu nafsu makannya ada yang stabil saja ya, ada yang meningkat. Nah ini kondisi yang wajar-wajar saja ya, ada perubahan nafsu makan, yaitu karena adanya janin di dalam kandungan. Keenam, perubahan payudara. Teman-teman, perubahan pada payudara ini merupakan kondisi umum.
ya payudara bisa jadi lebih kencang, ya ada yang merasa nyeri, bahkan ada yang merasa tidak nyaman akibat perubahan dari payudaranya. Kemudian pada puting itu juga bisa terjadi perubahan warna, ya lebih cerah ataupun lebih gelap. Kemudian pada bulatan areolanya itu juga bisa jadi menghitam. Nah ini karena terjadinya perubahan hormon yang pengaruhnya ke hormon progesteron dan juga hormon estrogen. Kemudian pada payudara juga akan terlihat ya garis-garis seperti urat-urat, itu akan makin banyak karena memang ya nanti di situ terjadi peningkatan ya untuk mempersiapkan ASI ya, ASI di payudara teman-teman. Jadi aliran darah ke bagian payudara memang akan lebih banyak. Ketujuh, kram perut. Teman-teman, kram perut terjadi karena proses implantasi dari embrio. Nah, jadi biasanya kram perut ini berbarengan dengan keluhan keluar bercak tadi ya, ataupun flek darah. Ya, kalau teman-teman perutnya agak nyeri-nyeri, agak kram gitu ya, tiba-tiba ada flek, nah ini bisa saja menandakan itu implantasi dari embrio. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung gimana nih kram perut dari implantasi dan menstruasi, ya dari intensitas dan juga dari durasinya juga berbeda. Kalau kram perut akibat implantasi, ya itu sakitnya nggak terlalu sakit ya, seperti dicubit saja dan berlangsung singkat. Kalau menstruasi kan, ya itu biasanya lebih hebat dibandingkan dengan implantasi. Kemudian lokasinya, kalau kram perut implantasi itu hanya di satu sisi saja, ya misalkan bagian kanan ataupun bagian kiri perut, ya nggak semua perut. Hilangnya kram perut ya itu bisa dalam hitungan jam ya, tapi kalau kram perut menstruasi bisa lebih lama. Kedelapan, cepat lelah. Teman-teman ya, di awal kehamilan ya ibu hamil bisa mengalami kelelahan yang luar biasa daripada sebelumnya. Ya misalkan melakukan aktivitas itu gampang lelah, rasa ngantuk sekali, yaitu dipengaruhi oleh hormon. Nah lagi-lagi hormon ya, hormon progesteron. Jadi nggak heran ya kalau seandainya ibu hamil ataupun teman-teman baru melakukan aktivitas sedikit, ya mulai ngantuk ataupun ingin beristirahat. 9, rambut rontok. Teman-teman, rambut rontok juga bisa ditemui pada wanita yang hamil. Ya di awal kehamilan misalkan teman-teman melihat rambutnya mulai rontok-rontok, ya ini daripada sebelumnya, ini bisa saja menandakan ini teman-teman sedang hamil. Rambut rontok ini karena dipengaruhi oleh perubahan hormonal lagi. Nah, jadi memang ada kaitannya dengan hormonal. Nah, banyak juga ya ketika rambut rontok. Nah, ini banyak teman-teman yang memotong rambutnya ya, jadi biar nggak melihat rambut rontok itu biar nggak stres, jadi lebih baik dipotong pendek. Itu banyak juga. 10, suhu tubuh tinggi. Nah, suhu tubuh tinggi ini bukan teman-teman demam ya, tetapi memang adanya peningkatan suhu tubuh internal yang terjadi di pagi hari. Nah, untuk mengetahuinya memang teman-teman harus mengecek suhu tubuh di setiap pagi ya, setiap bangun tidur. Nah, ini karena perubahan hormonal juga ya, selama masa ovulasi adanya perubahan hormonal ya, suhu tubuh internal itu meningkat. Suhu tubuh di pagi hari ya ini disebut dengan suhu basal tubuh ya. Nah ini karena perubahan hormon tadi ya, hormon progesteron, biasanya berlangsung selama 18 hari. 11, perut kembung. Teman-teman ya, kalau seandainya keluhan mual-mual, ada muntah atau ditambah dengan perut kembung, ya ini bisa saja merupakan awal tanda hamil. Ya ini bisa berlangsung di minggu keempat sampai minggu ke-6. Nah ini terjadi karena perubahan hormon progesteron ya, kemudian sistem pencernaan melambat. Nah kalau teman-teman ada tanda ini ya bisa saja itu merupakan tanda hamil. Teman-teman ya, kalau memiliki tanda-tanda hamil tadi 1 sampai 11 ya, saya sarankan untuk melakukan tes PEG ya. Tes PEG ini tesnya di pagi hari karena memang hormon HCG ini paling tinggi waktu pagi hari. Kemudian ya tes PEG itu akan akurat, ya lebih akurat biasanya di hari ke-10 setelah menstruasi ya, paling cepat. Nah jadi teman-teman kalau memiliki tanda-tanda tadi ya sebaiknya tes PEG. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.
Bye.